Halo, sebelum saya mempresentasikan mengenai pengguna media sumber belajar, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Repani Bursembiring dengan NIM 200910198. Saya dari kelas F, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangantar Marianus SSI SPD. Penggunaan media sumber belajar memiliki 6 poin. Yang pertama, pengertian. Kedua, media sebagai alat bantu proses pembelajaran. Ketiga, media sebagai sumber belajar. Keempat, macam-macam media pembelajaran. Kelima, prinsip pemilihan dan penggunaan media. Keenam, pengembangan dan pemanfaatan media sumber belajar. Pengertian penggunaan media sumber belajar. Kata media berasal dari bahasa Latin atau medius yang secara harfiah yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara, wasail, atau pengantar pesan dari pengiriman kepada penerima pesan. Menurut Santoso S. Hamidjo, media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang menyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima. Sedangkan Asosiasi Teknologi dan Komunikasi atau AICT di Amerika memberi batasannya, yaitu media sebagai bentuk dan salur yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Kesimpulannya, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. 2. Media sebagai alat bantu proses belajar. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena memang gurulah yang menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pengajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Sadar bahwa tanpa bantu media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. Yang dimaksud alat bantu di sini adalah alat-alat digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan atau pengajaran. Alat bantu ini berfungsi untuk membantu dan meregakan suatu dalam proses pengajaran. Alat bantu ini disusun berdasarkan prinsip bahwa mengetahui yang ada pada setiap manusia itu diterima atau ditangkap melalui panca indera. 3. Media sebagai sumber belajar. Belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Biasanya, guru hanya menetapkan buku teks sebagai sumber belajar. Namun, dalam perkembangannya, maka sumber belajar tidak hanya buku saja, tetapi guru sebaiknya memanfaatkan sumber lain selain buku wajib, misalnya film, majalah, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. Din Syarafudin dan Wina Putra mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku atau perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Karena itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran yang terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Macam-macam media sumber belajar. Media pembelajaran banyak jenis dan macamnya, dari yang paling sederhana dan murah hingga yang canggih dan mahal. Ada yang dapat dibuat oleh guru sendiri dan ada yang diproduksi oleh pabrik. Ada yang sudah tersedia di lingkungan untuk langsung dimanfaatkan dan ada yang sengaja dirancang oleh para ahlinya. Macam-macam media yang digunakan sebagai sumber belajar yaitu: 1. Dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam: A. Media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, kaset recorder, pengiringan hitam. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. B. Media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini hanya menampilkan gambar diam seperti film strip atau film rangkai, slide atau film bingkai, foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, film kartun. Media audiovisual. Media audiovisual adalah
media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Media ini dibagi ke dalam 1. Audiovisual gerak, 2. Audiovisual diam. Dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam A. Media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contoh, radio dan televisi. Media dengan gaya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat khusus. Contoh, film, sound, slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Media untuk mengajar individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri, termasuk media ini adalah modul program dan pengajaran melalui komputer. 3. Dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi dalam A. Media sederhana, yaitu media yang mudah diperoleh dan harganya murah, cara pembuatannya mudah serta penggunaannya tidak sulit. Media kompleks, yaitu media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya, sulit membuatnya dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Prinsip pemilihan penggunaan media. Seorang guru diharapkan dapat menentukan media pilihannya sesuai dengan kebutuhan pada suatu kali pertemuan. Jangan sampai pengguna media menjadi penghalang proses belajar mengajar yang akan dilakukan di kelas. Ketika suatu media akan dipilih dan digunakan, ketika itulah beberapa prinsip perlu diperhatikan dan dipertimbangkan pada guru. Dr. Sunamban dan mengemukakan beberapa prinsip pemilihan media pembelajaran sebagai berikut. 1. Tujuan pemilihan. Media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihannya yang jelas. Pemilihan media untuk pembelajaran atau siswa belajar untuk informasi yang bersifat umum atau sekedar untuk hiburan saja mengisi waktu bersama. Karakteristik media pengajaran. Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi pengetahuannya, cara pembuatannya, maupun secara penggunaannya. Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan keterampilan pemilihan media pengajaran. 3. Alternatif pemilihan. Memilih pada hakikatnya adalah proses membuat keputusan dari berbagai alternatif. Sedangkan menurut Dr. Nana Sudesta 1901 tentang prinsip-prinsip penggunaan media agar mencapai hasil yang baik. 1. Menentukan jenis media dengan tepat. 2. Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. 3. Menyajikan media dengan tepat. 4. Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu tempat suasana tertentu. Keenam, pengembangan pemanfaatan media sumber belajar. Media pengajaran adalah suatu alat bantu yang tidak bernyawa. Alat ini bersifat netral, penerapannya akan terlihat jika guru pada manfaatnya dalam belajar mengajar. Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, media mempunyai beberapa fungsi. Nana Sujatna 1901 merumuskan fungsi media pengajaran menjadi 6 kategori sebagai berikut. 1. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 2. Pengguna media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan suatu mengajar. 3. Media pengajaran dalam pengajaran penggunaannya integral atau tidak terpisahkan dengan tujuan dari isi pelajaran. 4. Pengguna media dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan melainkan proses supaya lebih menarik perhatian siswa. 5. Pengguna media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dengan membantu siswa dalam mengungkap pengertian yang lebih lanjut. 6. Pengguna media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Ketika fungsi-fungsi media pembelajaran itu diaplikasikan ke dalam proses belajar mengajar, maka terlihatlah peranan sebagai berikut. 1. Sebagai penjelas dari keterangan terhadap satu bahan yang guru sampaikan. 2. Media dapat menunjukkan permasalahan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh para siswa dalam proses belajarnya. 3. Media sebagai sumber belajar bagi siswa. Demikianlah pemaparan materi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe.
Unika Smart, Unika Jaya.